Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Untuk Anda yang ingin fokus lebih detail mempelajari SAP PP Modul, Anda bisa masuk ke situs saya di sapindonesia.net ya di sini. Nanti di sapindonesia.net ini saya membahas secara global tentang SAP PP Modul ya. Pembahasannya mulai dari master data, kemudian ada planning proses ya, material requirement planning MRP, kemudian production order execution dan configuration ya. Nanti Anda bisa ikuti artikel-artikel yang ada di sini. Tentu saja ini saya bikin mudah ya. Kalau memang Anda agak kesulitan kebanyakan artikel, Anda bisa masuk ke menu yang di atas di sini. Di sini ada master data, ada demand management, MRP dan seterusnya. Anda bisa masuk ke master data. Kalau untuk yang pemula ya, ingin tahu misalnya tentang master data PP itu apa yang dimaksud dengan work center, kemudian apa yang dimaksud dengan BOM gitu ya. Nanti Anda masuk sini, read more, kemudian Anda ikuti paparan saya di sini, juga video tutorialnya. Semuanya saya sediakan video tutorial untuk memudahkan Anda mempelajari SAP PP ini. Tentu saja ini dalam durasi yang pendek ya, sekitar rata-rata 10 menit ya. Nanti kalau memang Anda serius ingin lebih terbuka lagi wawasan Anda tentang SAP PP dan memang dipakai di pekerjaan Anda ya, di kantor-kantor yang menggunakan SAP PP, Anda bisa masuk ke member area ya. Di situ saya jabarkan baik secara proses bisnis, kemudian dengan menggunakan file PPT tentunya, dan bagaimana cara melakukannya di SAP, bagaimana skenario yang ada di SAP, cara memprosesnya di sistem SAP begitu ya maksudnya. Oke, kita melanjutkan pembahasan kita masih di production order execution tentang confirmation. Tadi melengkapi video tutorial sebelumnya tentang confirmation ya. Kita lihat captionnya. Nah, ini ada beberapa requirement untuk confirmation ya. Saya lihatin gambarnya di sini. Yang pertama dilihat dari production order yang header. Kemudian berikutnya adalah di operation ya. Di operation tadi kita juga udah ngebahas bagaimana konfirmasi itu bisa dilakukan di proses header, di level header. Kemudian bisa juga kita melakukan proses konfirmasi di level operation dan juga di control key ya. Di sini ada satu lagi yang disebut dengan control key ya. Bagaimana cara melakukan proses konfirmasi di control key ya. Saya mau menunjukkan capture dari gambar bagaimana konfirmasi bisa dilakukan. Ini yang model CO15 ya. CO15 ini CO15 adalah konfirmasi yang by header. Jadi nanti Anda masukkan itunya, header ordernya. Kemudian nanti yieldnya. Nah, di sini ada yieldnya 100 misalnya. Jadi defaultnya adalah 100 karena permintaan untuk produksi ini adalah 100 ya. Tapi kalau Anda menghasilkan 50 dulu, berarti itu pun SAP bisa, cuman Anda di sininya memilihnya adalah parsial, yang ini ya, parsial confirm, di tick yang ini. Selagi belum komplit, Anda bisa melakukan proses parsial gitu ya di sini. Kemudian ini juga ada scrap ya, inputan scrapnya, kemudian rework ya, jika memang ada produk-produk yang waste gitu kan, yang rusak. Kemudian ini tanggal eksekusi, tanggal berapa, jam berapa, kemudian finishnya juga jam berapa, tanggal berapa, jam berapa ya. Di sini ada inputan buat
produksi, tentang mengeksekusi order. Itu yang model yang CO15 ya. Ini yang kemudian yang model operation. Nah, ini kayak gini, CO11N recordnya. Yang CO11N adalah Anda masukin order, kemudian yang kedua adalah operation. Karena ada di ranah operation, Anda masukin operationnya ya. Jadi operationnya itu kalau di produksi dia ada 3 operation atau 4 operation gitu ya, maka Anda harus masukkan satu persatu. Operation 10, tergantung nih, ini operation itunya penomorannya itu bisa 0010 atau 001, nanti Anda lihat dulu di order dia urutan operationnya penomorannya seperti apa. Ini kebetulan saya pakai yang 0010 gitu ya. Kemudian kalau ada 2 ya berarti kita melakukan proses CO11N sebanyak 2 kali ya, sampai prosesnya final gitu ya. Yang dimasukkan tentu saja yieldnya juga, yieldnya sama ini, dan bedanya di sini activity-nya dipisahkan ya, tergantung dari work center-nya gitu. Kalau work center-nya ada activity-nya secara default sebenarnya sudah dihitung di dalam sistem SAP, tapi juga kita bisa melakukan adjustment di sini ya. Berapa activity? Activity itu activity dari mesin. Misalnya dia setup time-nya berapa, kemudian labornya berapa, kemudian operation dari mesin, durasi mesinnya berapa lama gitu ya. Kemudian ada personal ya, kemudian tanggal posting gitu. Itu yang model yang detail ya, atau operation. Berikutnya adalah yang milestone. Nah, yang milestone ini nanti Anda lihat di operation. Di operation itu kan seperti ini contoh gambarannya ya, operation overview. Nah, di sini ada control key ya. Di sini saya pakai PP01, PP02, PP01. Nah, di control key ini Anda bisa men-setup milestone. Sebenarnya control key ini fungsinya adalah untuk proses yang bisa dilakukan seperti kayak gini nih. Ini kebetulan PM ya. Ada yang internal, ada yang eksternal. Jadi pengerjaan proses produksinya bisa di internal company atau di eksternal gitu ya. Kemudian yang milestone seperti kayak contoh PP01 ini saya setup secara milestone. Di sini Anda pindahkan di sininya pilih yang nomor 1 yang milestone confirmation. Katakanlah di sini di operation 10 gitu ya. Di operation kedua Anda tidak pasang, normal aja gitu ya. Misalnya ini PP02, PP02 misalnya gitu. Yang Anda pasang di operation 10, PP01 sebagai milestone. Nanti ketika Anda proses CO11N ya, ketika proses konfirmasi menggunakan CO11N ya, kemudian pada posisi operation ke-10, misalnya 10 di sini, di mana Anda tadi sudah men-setup sebagai milestone, maka Anda tidak perlu lagi melakukan proses secara berulang terhadap operation-operation yang lainnya gitu. Jadi sekaligus di awal, tergantung Anda menyimpan milestone-nya di mana, di operation awal atau di operation akhir. Nah, ketika itu diakses, maka yang lainnya sudah selesai. Sudah statusnya berubah secara kolektif menjadi CNF gitu ya. Menjadi CNF. Oke. Itu yang dimaksud dengan apa tadi? CO15, CO11N dan milestone ya. Kemudian, nah ini gambaran yang tadi sudah saya perlihatkan juga ya. Ini ya yang CO11N ya. Ada personal, quantity, activity, date, quality check dan comment. Komennya juga Anda bisa input di dalam box yang tanda putih ini ya, free text. Kemudian efek dari confirmation ya. Efek dari confirmation itu apa? Nah, ini dia efek ya. Ini juga harus diperhatikan. Pertama, tentu saja dari efek confirmation adalah kita menghasilkan satu dokumen hasil dari finish product ya. Jadi ada finish product, ada dokumen sebagai hasil dari finish product. Gitu kan, order di sini, ada print-printan gitu ya.
Kemudian yang lainnya adalah lebih banyaknya ke accounting, ya, accounting karena mereka akan lihat report berapa pemakaian dari bahan, berapa biaya dari cost center, ya, dimana kita tahu bahwa di dalam order itu sudah dipasangkan apa yang disebut dengan mesin work center. Di dalam work center itu ada cost center gitu. Jadi di dalam cost center di dalam work center ada cost center, di mana work center itu sendiri ada activity-nya, ada kegiatan-kegiatannya, yaitu setup time, kemudian operation, labor gitu kan, FOH dan seterusnya sebagai biaya activity bagian daripada cost center. Secara summary biayanya ada di cost center, tetapi secara breakdown Anda bisa lihat di activity. Jadi setelah proses konfirmasi, nah itu semua terekap ya, informasi itu secara aktual gitu kan. Secara aktualnya, dari mana kita melihatnya aktual? Pada saat quantity yield itu dimasukkan. Misalnya tadi kalau di standar Anda memasukkannya di order di awal itu 100 pieces gitu ya. Kemudian pada saat aktualnya Anda memasukkan 99 pieces. Nah, itu dia dari 99 pieces itu berapakah waktu yang dibutuhkan, berapakah biaya yang dikeluarkan, dan berapakah semua activity biaya-biaya semua yang terlibat dalam order itu sendiri. Dan itu akan direkap oleh accounting sebagai report sebagai actual cost. Di sini nanti ada namanya actual cost. Kemudian report-report accounting lainnya adalah tentu saja dia menghasilkan apa disebut dengan movement ya, pergerakan barang. Jadi konfirmasi itu kan mengambil konsum barang gitu kan. Nah, dokumen dari material dokumen juga akan tercapture setelah proses confirmation ya. Dan ini juga good receipt. Good receipt tentu saja ada dua dokumen, yang satu dokumen sebagai konsum, yang satunya dokumen sebagai hasil ya. Dua-duanya ada nomor dokumen kalau lebih jelasnya itu dokumen 261 atau konsum itu sebagai biasanya kepalanya itu 49 sekian-sekian gitu. Jadi dokumen material doknya diawali dengan kepala 49 sekian-sekian. Sementara yang GR karena kan hasil finish good dia juga menghasilkan dokumen ya. Dokumennya biasa diawali dengan kepala 50 sekian-sekian gitu. Oke, saya kira tentang konfirmasi sudah saya bahas secara materi ya, sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjawab tentang konsep dari production order confirmation ya. Sekali lagi untuk Anda yang memang ingin lebih dalam, terus berikut simulasinya seperti apa sih gambarannya, bagaimana cara bikin ordernya, bagaimana sih cara proses rilisnya, cara proses CNF-nya, baik itu dengan CO15 atau CO11N, bagaimana sih menerapkan milestone. Nah, itu Anda adanya di member area gitu. Saya berikan materi itu adanya di member area. Anda akan lihat jelas sekali dengan SAP step by step saya ajarkan, berikut saya terangkan maksud-maksudnya gitu ya. Ada satu hal yang harus Anda ingat di sini, ini adalah production order ya. Ini juga menjadi stressing buat saya bahwa ini adalah kita membicarakan production order ya. Nanti ada lagi kursus saya mengenai proses order execution. Proses order, jadi berbeda tapi secara overall, secara keseluruhan sama. Hanya nanti akan berbeda di poin-poin tertentu aja di proses order itu berbeda gitu ya. Makanya T-code-nya juga berbeda gitu kan antara production order sama process order. Saya kira itu nanti akan dibahas lebih lanjut di materi-materi yang lainnya deh ya. Kita tuntaskan dulu ini masalah confirmation. Ini tinggal dua lagi nih, good receipt sama technical compete. Jadi terakhir nanti saya akan membahas tentang configuration. Ini juga satu hal yang penting buat seorang konsultan memahami konsep bagaimana sih cara mengkonfig SAP itu gitu. Gimana kita tahu ada beberapa modul di SAP ya, antara lain modul PP, Planning and Production ini. Gimana cara config-nya sehingga kita bisa input semuanya, bisa input master data, bisa input transaksi, MTO, MTS. Ini kalau nggak dikonfig tidak bisa gitu kan, semuanya harus dikonfigurasi dulu oleh konsultannya supaya bisa jalan semuanya. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Anda melanjutkan lagi materi-materi yang lainnya dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.